Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang 20. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya atas nama keluarga pertama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Kerinduan saya untuk berkumpul sama teman-teman akhirnya terobati pada hari ini. Sebenarnya lama hal ini sudah saya inginkan, cuman mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi saya pribadi dan keluarga untuk kumpul kembali dengan teman-teman. Ini menjadi memori saya dan keluarga karena waktu itu saya bercerita bahwa kita pernah berkumpul seperti ini waktu anak saya masih lahir. Alhamdulillah sekarang anak saya yang paling besar itu sudah Farel sudah mau lulus di Brawijaya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah tahun ini sekitar bulan apa ya? Bulan Maret ya insya Allah. Jadi dia sudah tahun keempat ya kan ya? Iya, masuk tahun keempat kan? 3 tahun setengah ya. Insya Allah dia akan menyelesaikan tugas. Jadi saya teringat berarti kurang lebih 20 tahun yang lalu kita pernah berkumpul seperti ini, dan makanya sekarang kita ini harus benar-benar pandai bersyukur lah, karena ternyata salah satu rekan kita yang saya ceritakan, staf saya Pak Mahmud sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Jadi kalau saya mengingat itu rasa saya rindu karena sama teman-teman. Akhirnya saya ngomong sama istri, kapan ya saya bisa kumpul kayak begini ya. Terus akhirnya waktu saya berangkat, sebenarnya teringat terlupa. Cuman kemarin waktu saya berangkat ke Tuban, sempat mampir ke KWSK beberapa saat, ngobrol sama teman-teman di situ. Terus kerinduan saya itu muncul. Waktu saya berangkat ke Tuban, saya bilang, ini kayaknya, tidak tahu, saya bilang sama istri waktu pulang, kayaknya kok saya pengen kumpul sama teman-teman ini. Akhirnya saya menghubungi Pak Supri, arah-arah saya tata wasunan itu. Tapi masih dinopo barusan lah ya. Terus Supri bilang Jumat. Wah, oh ya pas aku bilang Jumat ini, insya Allah besok saya kan akan bertambah usia. Boleh tak laksanakan di rumah tuh tak? Ceritanya seperti itu. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita semua untuk berkumpul di tempat yang ya sederhana inilah. Memang pada hari ini pun saya banyak kesibukan tadi. Ya biasalah karena saya kerja sendiri ya, tidak seperti dulu tinggal ngomong sama staf, tinggal begini. Kalau sekarang A sampai Z saya harus melakukan sendiri. Dan ya alhamdulillah berkat saya belajar banyak di KWSK, memulai dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang bagaimana kita bekerja, itu banyak pengalaman saya dapatkan. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya coba kembangkan di luar dengan izin Allah tentunya. Waktu itu sangat dalam. Ini saya cerita sedikit bagaimana saya mungkin saya jarang menceritakan ini kepada teman-teman. Jadi pada saat itu saya mengalami kegalauan di KWSK karena saya ingin membesarkan bisnis di KWSK, tapi selalu dapat benturan, dapat ada politik-politik lah di dalam yang menurut saya sulit untuk berkembang kalau kayak begini. Saya menghitung usia masih 33 tahun waktu itu. Dalam usia 33 tahun saya lihat terlalu banyak konflik-konflik internal yang saya pikir capek saya menyenangkan semua pihak di KWSK waktu itu ya Pak ya. Jadi konflik pengurus ada, konflik dengan teman saling iri dan sebagainya. Padahal kita punya satu visi. Sama-sama waktu itu saya juga sebagai ketua SP ingin sama-sama kita sejahtera waktu itu. Namun demikian dengan segala pertimbangan, dan saya berharap waktu itu saya bekerja dengan sebuah perencanaan. Saya usia sekian harus bisa mencapai target seperti ini. Makanya bisnis di waktu yang saya pegang itu tidak pernah, saya merasa tidak pernah mengalami kemunduran. Karena saya punya target-target pribadi. Mau dari awal saya menjadi kepala unit, menjadi kepala bagian dan seterusnya sampai waktu itu menjadi calon pengurus. Itu adalah target-target pribadi saya. Namun demikian Allah menghendaki cara yang lain untuk saya bisa memberikan yang lebih baik.
Jadi waktu saya keluar ada salah seorang ekspeditur manggil saya, Ihsan, kamu bisa ketemu? Bisa Pak, saya bilang kita silaturahmi Pak, saya ketemu akhirnya. Akhirnya dia bilang, Ihsan, kamu itu terlalu kamu keluar dari KWSG. Kenapa? Kamu nggak tahu kalau kamu di KWSG berapa karyawan yang kamu bisa ikut sejahterakan. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum supir-supirnya, belum istrinya supir-supir itu, belum gabungan-gabungan. Saya terenyuh waktu itu, dia bilang, ya Allah, iya ya. Tapi dengan konflik yang ada, saya merasa berat ini untuk membesarkan ini. Jadi memang sudah saya putuskan waktu saya sudah kuat, tapi itulah perjalanan hidup saya ya. Namun demikian kerinduan saya untuk kumpul, makanya saya sekali-sekali ada waktu saya ingin mampir ke KWSG. Walaupun ketemu teman-teman nongkrong di kantor satpam, saya ketemu lihat teman-teman itu, kerinduan itu terobati. Terus terang wira swasta seperti saya ini sendirian. Mungkin istri saya tahu betul, saya kerja mulai bangun subuh saya sudah kerja. Setelah sholat Isra ya, sholat Isra di masjid, pulang itu saya istirahat sebentar, saya langsung mulai kerja dan seterusnya. Jadi memang beda wira swasta dengan kita teman-teman masih pegawai. Namun demikian keakraban kita ini ingin saya bangun kembali, dan alhamdulillah kata Supri di KWSG masih ada. Makanya akhirnya saya pikir kenapa tidak gitu ya, kita kumpul-kumpul kembali seperti ini. Dulu saya ingat kalau ke Sidoarjo terus mampir ke apa ya, Baut ya, dan seterusnya gitu. Saya pikir ya alhamdulillah kalau teman-teman, dan ternyata saya lihat teman-teman masih komplit ini kan. Kecuali rekan kita yang satu itu, yang lain alhamdulillah masih Pak Mahmud itu aja yang saya lihat yang sudah tidak ada di antara kita lagi. Jadi sepintas itulah perjalanan saya waktu di KWSG. Ya orang melihat, oh Pak Ihsan, sebenarnya kesuksesan itu kalau saya rasa itu hanya sebuah, ya orang melihat saja. Tapi saya ngalami ya sama-sama aja lah waktu saya di KWSG begini-gini aja. Toh teman-teman mungkin tidak melihat saya menjadi sesuatu yang berbeda, enggak kan? Biasa-biasa aja. Ya pada akhirnya usia kita tidak muda lagi. Ya, jadi saya selalu bicara sama anak-anak saya, Papa ini udah gak muda lagi. Ini tinggal tunggu antrian aja. Ya insya Allah kita diberikan umur yang barokah. Ya. Dan mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk kumpul kembali di surganya besok. Itu yang kita inginkan kan, bersama orang-orang yang soleh. Dan kerinduan-kerinduan inilah yang ingin saya dapat. Saya aktif di masjid saya dan seterusnya, tapi kumpul dengan teman-teman itu berbeda. Auranya itu saya rasakan berbeda. Senyum-senyumnya teman-teman ini apa ya? Tidak bisa lupa saya, karena memang saya mengawali karir. Iya. Sama ya. Dengan segala konflik yang ada di KWSG, namun demikian ternyata itu indah gitu. Saatnya teman-teman kayak Pak Ali sudah pensiun, mungkin nanti terasa kok sendiri ya kita ya. Nah, kumpul-kumpul seperti ini menjadi sebuah, ya mungkin menjadi penambah keberkahan kita lah, ya silaturahmi dan semuanya. Dan saya berharap juga teman-teman tidak usah segan-segan atau anulah kalau misalnya ketemu saya atau apa, tegur saya dan sebagainya itu. Kemarin juga saya ketemu Pak Zaki ya. Zaki siapa ya? Zaki kan, dia bilang, Pak Ihsan, kenapa? Saya ingat benar waktu Pak Ihsan itu pertama kali ke Jawa Barat. Saya waktu itu masih di Cikampek katanya. Pak Ihsan negur saya waktu itu, oh iya Zaki, sorry ya kalau sampai nggak enak. Enggak, sampai negur tuh kok kasar sekali Pak Ihsan. Tapi itu menjadi pelajaran buat saya gitu. Ya sorry lah Jack kalau gitu. Enggak benar Pak. Jadi waktu itu saya sampai itu negur saya dengan cara, oh lu goblok Jack, kayak ngono caranya gitu. Nah ini sampai sekarang saya ingat betul. Pelajaran itu saya ingat betul Pak Ihsan. Saya bilang ya mudah-mudahan lah itu menjadi satu ya yang baik lah buat kamu. Saya udah lupa itu ceritanya apa saya bilang, tapi itulah kenangan buat kamu dan saya, aku bilang gitu. Enggak Pak, kita tuh sekarang butuh apa orang-orang di KWSG yang seperti ini. Iya, saya memang kekurangan di KWSG adalah butuh figur
yang kritis dan berani itu yang tidak ada. Ya mungkin nanti teman-teman lah. Ini sudah ini. Ya mudah-mudahan nanti generasi berikutnya. Jangan begitu saya. Sudah upgrade tinggal ini. Makanya tadi dengar ceritanya Zulkifli sudah bisa dapat peluang bicara dengan level yang lebih tinggi itu satu kebanggaan buat saya bahwa di KWSG akan muncul nanti. Mudah-mudahan ya mulai dari Mas Supri ini. Karena itu yang saya selalu tanyakan, siapa yang berkembang bisnis saat ini? Unit mana yang berkembang? Oh enggak Pak, saya yang ini menciut. Aduh, saya bilang kalau kayak gini terus gimana ini? Ini kan manusianya semakin, ya istilah kita harus settle ya, bisnis kan harus begitu ya. Ya saya tidak mendahului ya permintaan Allah. Saya bekerja sendiri, alhamdulillah tidak ya dengan segala jerih payah dan perjuangan itu memang dalam sekarang 2-3 tahun terakhir ini luar biasa. Pukulan dalam bisnis luar biasa, tapi kita harus tetap eksis dengan caranya gitu loh. Ya ini kita bicara bisnis akhirnya ya. Ya whatever it is lah. Jadi saya nggak mau bicara itu. Yang penting satu hal saya setuju tadi. Yang penting kita bisa tetap silaturahmi. Karena di KWSG ya tadi saya bilang Mas Supri ya. Itu siapa bilang? Yang penting doanya ini ya tadi kan. Ya. Kita doa bersama supaya di KWSG ini ya dengan segala kekurangannya ini tetap membawa sesuatu ke rumah yang menjadi berkah buat anak dan istri. Saya belajar dari teman saya waktu itu Pak di KWSG, Pak siapa Pak? Yang di penjahitan yang anaknya dokter. Aduh, Pak kepala unit Warijan. Pak Warijan ya. Iya. Ya Pak Warijan, yang anaknya dokter kan? Iya. Nah, itu sampai menetes air mata waktu itu. Dia cerita sama saya, Pak Irsan. Ceritanya waktu itu kan saya juga megang penjahitan, kabar penjahitan. Terus kayak ketemu Pak Warijan ngobrol dan seterusnya. Terus saya tanya Pak, anaknya ini sekarang udah dokter Pak. Alhamdulillah ya Pak. Saya coba bayangin waktu itu ya, seorang di KWSG, mohon maaf ya kalau teman-teman mungkin mendapatkan hal yang sama, tapi saya waktu itu terenyuh. Orang kerja di KWSG dengan pendapatan yang seperti itu bisa menyekolahkan anaknya menjadi dokter dengan segala perjuangannya. Pak Warijan cerita sama saya berjuang Pak habis-habisan untuk bisa menyekolahkan anak saya menjadi dokter. Saya cuma di situ melihat bahwa iki loh berkahnya. Nilainya mungkin teman-teman nggak akan masuk akal anak ini bisa sampai ke dokter, ya kan? Tapi berkah dari gaji yang kita terima di KWSG itu yang membawa keberhasilan di anak dan istri kita. Jadi menurut saya tidak usah terlalu banyak mengeluh. Toh sekarang kita lihat pada akhirnya mungkin anak-anak kita kan juga sekolahnya baik-baik aja kan semua, iya enggak? Kalau kita bikin kurang ya pasti kurang, tapi itu ukuran kita. Tapi kalau Allah yang memberikan berkah nggak akan kurang. Ya, jadi ini evaluasinya. Jadi saya waktu itu mengalami dan saya terenyuh waktu Pak Warijan ini. Bisa ya orang habis ini tapi saya sudah keluar atau kalau salah waktu itu saya lupa kejadian. Cuma saya terenyuh aja di situ. Inilah dinamakan berkah itu di situ. Dan saya membuktikan dari teman saya sendiri, ya Pak Warijan itu ya, yang bisa menghasilkan, mensukseskan anaknya menjadi dokter. Ya mungkin teman-teman juga anak-anaknya juga berhasil, juga mungkin tidak cerita sama saya. Cuman saya selalu mencari informasi seperti itu untuk mengangkat keimanan saya bahwa keberkahan dalam rezeki itu membawa kebahagiaan. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, yang kita sadari cuma kurang. Sebenarnya nggak kurang, cuman kitanya saja yang kurang bersyukur. Ya. Jadi ini buat introspeksi lah Pak. Bukan saya mengajari teman-teman yang seusia mungkin lebih tua dari saya atau bukan. Jadi saya belajar dari beliau itu Pak Warijan yang menurut saya sampai saat ini saya masih kalau ingat itu masih ya Allah iya itu. Gitulah. Jadi balik lagi kekangenan saya dengan teman-teman inilah yang mengundang Pak Supri. Saya minta dibantulah teman-teman bisa nggak hadir di sini. Dan alhamdulillah Mas Supri bisa
mengkoordinir lah kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ini berlanjut ya Pri ya. Nggak bosan-bosan deh kalau diundang ke sini ya. Dengan segala kesederhanaannya. Dan terakhir sebelum saya tutup, ya perjuangan teman-teman di KWSK, saya sudah berakhir di KWSK. Bukan, ya saya ikut berdoa aja lah. Saya selalu memantau dari teman-teman yang dekat dengan saya gimana bisnis KWSK, bagaimana politik di KWSK, ya itu aja orang-orang yang bermasalah dari dulu sampai sekarang yang menurut saya nggak tahu kapan berakhirnya ya. Tapi terlepas daripada itu ya sudahlah. Teman-teman di sini saya tahu mungkin Mas Supri ya sekarang yang punya peran, saya lihat manfaatkanlah peran ini untuk kebaikan kesejahteraan teman-teman. Ya. Ini selalu kan Pak Supri kan dengarnya ceritanya tadi itu kan dari grassroots-nya luar biasa dukungannya kan. Ya tolong perhatikan itu yang mendukung itu, jangan sampai mereka sawah bisa. Ya jadi itulah inti dari silaturahmi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberkahi kita semua, dan kemudian anak-anak dan istri kita semua di rumah bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini selalu dilindungi, diridhoi sama Allah. Ya. Itu saja doa dari saya, selalu saya minta. Saya selalu ingin ketemu dengan orang-orang baik. Saya selalu ingin rindu ketemu dengan orang-orang yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Di luar sana saya banyak sekali ketemu orang yang aneh-aneh, tapi alhamdulillah saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan jalan yang baik. Ya, termasuk dengan teman-teman di sini. Hidup tinggal memilih. Saya bisa memilih jalan yang jelek atau yang baik, tapi selalu ingin ketemu yang teman-teman yang baik seperti ini. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak sungkan kalau mungkin saya pada saatnya nanti minta datang lagi ya. Gak usah bosan-bosan gitu. Nanti bisa dijadwalkan lah. Saya kira gitu dari saya. Mudah-mudahan ya sampai kita menikmati lah apa yang kita sediakan. Kalau mau makan saya juga siapkan makan. Monggo apa yang mau dipilih silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.